kasih. Baik, terima kasih Pak Sinurat. Jadi Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan di awal tadi sebenarnya arahnya dasar-dasar dan juga garis-garis sebenarnya jelas lah ya. Artinya bahwa ini adalah sebuah program yang dibawa pemerintah, maka kemudian banyak tuntutan, tagihan-tagihan, feedback lah, artinya tagihan-tagihan yang kemudian kita harus penuhi berupa administrasi. Maka kemudian apakah kemudian itu hanya untuk pada deadline ataupun pada batas waktu pengumpulan itu kemudian pemenuhan administrasi hanya yang menjadi catatan kita bersama bahwa itu akan proses akan tetap kita kita jalani dan kita teruskan demi untuk mem, mem, menciptakan pada suatu kondisi yang ideal dari beberapa tagihan-tagihan yang kita kumpulkan tersebut. Itu suster Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya sih itu kan surat edaran dari POP ya. Nah, berikut lampiran-lampirannya. Itu ada 10 lampiran itu. Itu ada 10 lampiran ya. Mulai dari bagaimana laporan keuangan sampai pada dokumen prototipe, nah itu ada 10 lampiran. Maka kemudian kalau itu adalah juknis tentang IHT, berikut surat-surat lampirannya, maka itu ditujukan untuk kita semua, suster Bapak Ibu. Ya, ditujukan untuk kita semua. Nah, apakah kemudian kita harus kemudian isi semua bagaimana? Saya kira di situ kita lihat juknisnya bahwa itu lampiran-lampiran untuk pelaporan bagaimana kita beri IHT itu ada juknisnya di sana. Maka kemudian seperti yang disampaikan Pak Sinura tadi, tentu saja kan itu kalau dikatakan sebagai yang saya sampaikan tadi bahwa itu adalah sebuah alternatif rujukan gitu loh. Diikutin apa yang ada di dalam juknis itu berikut lampiran-lampirannya, kalaupun pelaporannya ada dalam lampiran-lampiran itu, saya kira juga harus kita penuhi tentu saja kan karena IHT-nya dilaksanakan di sekolah kita masing-masing, nggak mungkin dong kemudian logonya itu menggunakan logo Pangol Luhur gitu kan, tentu saja kan melaksanakan adalah kita yang ber-IHT tentu saja ya sekolah kita masing-masing namanya diganti gitu kan. Yang pasti pemenuhan pelaporan itu sudah ada juknisnya. Tapi kembali lagi sekali lagi Bapak Ibu walaupun hanya sekedar memenuhi tuntutan administrasi, tapi catatan yang teramat penting untuk ditegaskan kembali bahwa beberapa konsep beberapa hal yang kita sampaikan di dalam IHT, mulai dari naskah akademik, mulai dokumen kurikulum, kemudian dan seterusnya itu tentu saja harus kita capai sampai pada kondisi ideal yang itu mencerminkan benar-benar sekolah kita. Jadi mulai dari naskah akademik, mulai dari dokumen kurikulum, mulai dari implementasi kurikulum, mulai dari kalau Pak Sinur sampaikan sebagai standar operating procedure untuk bagaimana menangani siswa. Nah, itu harus sampai pada kondisi ideal sekolah kita. Jadi ketika semua dokumen itu sebagai cermin sekolah kita, ya sekolah kita yang muncul bayangannya, bukan sekolah YPA ataupun sekolah suster itu. Itu arahnya akan seperti itu, suster Bapak Ibu. Ya. Baik, saya kira itu, suster Bapak Ibu, atau mungkin ada yang mau menambahkan karena memang semuanya serba menjadi satu ya pada saat yang bersamaan datang konsep-konsep pemahaman tentang banyak hal kita sudah bukan lari tapi memang tadi ditawarkan dua diskusi. Yang pertama mensikapi tentang dokumen kurikulum, yang kedua sedikit hal bagaimana kita persiapan tentang IHT seperti itu. Baik, apakah kemudian kita akan kembali ke prioritas yang pertama Jatmiko untuk dulu, Pak Kris. Pak Jatmiko gimana? dulu. Kita minta dulu Oh, Pak Jatmiko. Oh ya. Kalau Pak Jatmiko itu kan mohon maaf kalau ya silakan Pak Eko, Pak Jatmiko, Mas Eko. Ya, Pak Sinorat ini kelihatannya kalau dilihat ya Pak Sinorat, memang untuk lebih detailnya kaitannya dengan pembahasan tadi untuk surat, lalu kemudian yang ditujukan pada panjenengan atau yayasan konsorsium,
Lalu kemudian naskah akademik dan dokumen kurikulum memang di sini yang lebih menerjuni atau yang lebih expert memang Pak Eri dan Mas Yendi. Kalau saya itu di luar bagian itu, memang hari ini saya diminta untuk membantu karena ada MC yang seharusnya hadir begitu. Maka saya hanya bisa begini ya, ini menurut pendapat saya saja Pak Sinurat, bahwa memang Yayasan Bangun Tidur itu mendapat program POP. Lalu bagaimana panitia itu berupaya untuk menjalankan program itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang disampaikan tadi oleh Pak Kris tadi kaitannya dan Suster juga tentang kurikulum prototipe yang dikenalkan Mas Nadiem itu sebenarnya sudah ada di dalam program yang kita ini bahas bersama ya. Jadi dokumen literasi unggul itu ya, Blueber itu, lalu kemudian di dalamnya sebenarnya sudah mencakup itu. Kita lebih dulu memang dari dokumen naskah akademik, lalu dokumen kurikulum, di mana di dalam kurikulum prototipe yang disampaikan Mas Nadiem itu kan lebih mengarah pada bagaimana pembelajaran berbasis proyek ya, soft skill, lalu pelajar Pancasila sebenarnya sudah ada di naskah dokumen, naskah akademik yang dibuat oleh teman-teman, termasuk panjenengan semua. Di awal kan Pak Heri dan Mas Hendi itu sudah menekankan bahwa nanti kalau diimbaskan pada sekitar 114 sekolah, berarti nanti kan muncul dokumen kurikulum 114. Ya, ini menjadi naskah akademik yang harapannya itu mewarnai dunia pendidikan kita. Intinya bahwa di dalam kurikulum prototipe yang Mas Nadiem sampaikan ini sebenarnya sudah kita lakukan di dalam kegiatan kita ini. Bagaimana Bapak Ibu menggali dengan core value di unit masing-masing. Konteksnya adalah pada muatan budaya lokal, yang ini menjadi kekayaan yang nanti tidak dimiliki, yang mungkin tidak akan berbeda, dan ini semakin memperkaya. Maka yang tadi surat yang disampaikan sejauh yang saya pahami tadi sudah ditampilkan oleh Pak Sinurat, bahwa itu hanya sebagai juknis ya, penelitian saja, dan pemenuhan dokumen-dokumen tagihan yang ideal naskah akademik itu memang itu menjadi bagian rangkaian dari kita sudah ini ya mengiyakan program POP itu. Nah, ini maka kemudian harus dipenuhi. Kalau masalah bicara ideal, saya yakin bahwa ini ya dokumen literasi Luber aja 1,5 tahun bikin kurikulum seperti itu dalam waktu yang singkat. Maka Bapak Ibu yang hebat yang hadir di sini, suster Bapak Ibu yang luar biasa sudah mencoba membuat itu, bagi saya ini luar biasa. Nah, maka Pak Sinurat, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin saya tidak terlalu expert di sini karena memang kami itu tidak mengikuti secara detail, apalagi kami ikut dalam ambil bagian merumuskan naskah akademik. Ya kami tahu ada naskah akademik di program POP YPL ini, ada dokumen kurikulum, tetapi sejauh yang saya tangkap bahwa dengan program POP ini kami mengajak panjenengan semua di unit dan yayasan masing-masing ini untuk mencoba menampilkan dan menciptakan sebuah gagasan naskah akademik, dokumen kurikulum yang itu berbasis kearifan lokal dari tempat suster Bapak Ibu. Ya, tidak bisa, dan ini semakin memperkaya. Dan nanti hasilnya pun ya, kualitas pendidikan utamanya meningkatkan kualitas belajar siswanya itu nanti juga pada soft skill yang dihasilkan dan karakter yang akan berbeda-beda. Tetapi semuanya nanti pasti akan mencakup pelajar Pancasila itu. Ya, beriman, bertakwa, akhlak, ya, gotong royong, bahkan kemudian bernalar kritis, kreatif, ujungnya di sana. Tetapi itu dibangun dari core value kearifan lokal dari panjenengan. Misalnya di yayasannya suster dengan Pak Sinurat atau dengan YPL pasti akan berbeda, karena latar belakangnya juga berbeda. Jadi intinya Pak Sinurat, sejauh yang saya tangkap tadi bahwa itu dikerjakan saja yang sudah disampaikan. Itu kemudian dikerjakan aja semampunya, ya. Ibaratnya kalau saya punya semacam pantun itu, ke kota Rembang mencari pasir gitu ya, lewat Jogja di manakah ketemunya, Mas? Jangan bimbang, jangan khawatir, dia bekerja indah pada waktunya. Pasti suster Bapak Ibu akan menghasilkan naskah akademik, dokumen kurikulum yang luar biasa, dan ini akan menjadi ya pilot project ya bagi sekolah-sekolah yang lain, utamanya nanti POP YPL yang suster terlibat, Bapak Ibu, ini menjadi efek yang baik bagi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya kira itu Pak Sinurat, kurang lebihnya saya mohon maaf karena ketidakmengertian saya. Monggo.
Saya kembalikan Pak Kris. Monggo Pak Kris. Halo Pak Kris. Ji, Mas Eko, terima kasih. Mohon maaf Pak Sinurat ya. Pak Sinurat Luar pasti biasa belum sekali. puas nih jawaban Jadi saya. Bapak Ibu itu ya. Nanti kita selesaikan secara adil, Pak. Paling tidak sedikitnya Kita sudah. cek deh, gitu. Ya, Saling belajar. iya. Ya. Kita selesaikan Saya baru secara belajar, adil. Pak. Jadi itu Pak menangkap Sinura, dari apa Suster yang Bapak Ibu disampaikan Suster penunggannya Bapak Ibu, semakin malahan. kita, artinya bahwa kita ini berproses kok. Mohon maaf, suara saya bisa didengar dengan baik atau Oh, putus-putus? jelas sekali Pak Kris. Oh, jelas bisa ya. Jelas, Pak. Ya, baik. Ya, artinya artinya di bawah garis besarnya kan kita ini berproses gitu kan. Berproses. Kita tapaki masing-masing anak tangga, dan masing-masing anak tangga itu tuntutannya pertama kita pahami konsepnya. Nah, untuk memahami konsepnya tentu saja kan ada tagihannya, ada feedback ketika kemudian mohon maaf kalau kita anak-anak kita gitu kan. Nah, feedbacknya kan berupa nilai kalau anak-anak. Kalau kita enggak feedback ataupun acuan bahwa kita sudah benar-benar merefleksikan pemahaman kita pada tapakan step yang keberapa, itu adalah dokumen naskah akademik misalnya. Tapi itu sebuah proses. Kalau menurut hemat saya seperti itu. Itu sebuah proses. Maka seperti yang disampaikan oleh Mas Eko tadi, ya kita tidak hanya sedang memulai, bahwa untuk memulai itu tidak selalu harus diawali dengan hal yang luar biasa. Tapi ingat bahwa hal yang luar biasa itu dimulai dari hal yang sepele kan gitu. Kita harus memulai itu. Dan kita pada saat ini bukan hanya sekedar memulai, tapi sudah memulai dan mulai menapaki beberapa langkah yang amat sangat luar biasa itu. Jadi kurang lebih itu Suster Bapak Ibu, artinya kita prosesi, kemudian kita maknai bersama-sama masing-masing tapakan kaki kita, pijakan kaki kita, sehingga masing-masing kalau masih dikatakan scaffolding yang kita susun, stagger ataupun pijakan-pijakan yang kita susun itu benar-benar masing-masing tapakan itu benar-benar kita maknai. Dan mungkin ingat bahwa kita bersama ketika program POP ini kemudian sampai pada tapakan ataupun step yang keberapa pada akhir tahun ini, maka kemudian kita juga dituntut untuk menoleh ke belakang bahwa ada banyak tapakan kaki yang itu belum ideal, pemahaman kita dan tagihan-tagihan itu belum ideal. Maka bolehlah kita merefleksikan ke belakang lagi, oh ini ada beberapa yang belum ideal, yang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, belum mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan sekolah, sehingga itu harus tetap diprosesi. Proses POP berjalan dengan baik, kita sama-sama yang di dalam keluarga besar POP Ismaya ini mensukseskan program POP ini, tapi kita juga harus punya kewajiban bahwa imbasnya nanti juga akan menjadi sebuah reformasi pendidikan di sekolah kita masing-masing. Kurang lebih seperti itu nggih, Mas Eko, Pak Sinurat, kurang lebih kita ikuti prosesnya saja. Oke, begitu. Baik, Suster, Bapak Ibu, jadi begitu semakin jelas arahnya untuk IHT. Yang pasti kalau kami katakan sih do your best lah gitu. Jadi lakukan yang terbaik, yang Bapak Ibu merasa itu terbaik dan semampu Bapak Ibu dan Suster untuk lakukan. Yang pasti ini adalah hal baik, bukan hanya baik, hal yang amat sangat terasa baik, dan itu kita semuanya dalam proses perjalanan ini sudah sama-sama mengakui dan sama-sama mengiyakan, dan secara sadar ini adalah hal yang luar biasa. Banyak kekayaan yang kita punya di luar konteks kekayaan dari sumber-sumber yang lain, dari program-program yang lain. Yang pasti kita punya kekayaan yang lebih dan luar biasa seperti itu. Baik, Suster Bapak Ibu, kita kembali ke dokumen kurikulum ya, karena saya perhatikan kemarin ada beberapa yang belum. Sambil kita nanti memberikan masukan, dan siapa tahu nanti ada beberapa dari pemaparan yang menginspirasi kita semua sehingga kita bisa ambil di sana. Berikutnya kami mohon dari SMP Paulus Pangkal Pinang. Kalau sepertinya kemarin itu belum, karena Pak Hanung belum ada, sehingga mungkin apakah Pak Hanung sudah
sudah masuk ataupun paling tidak pengembangan ataupun capaian konsep tentang dokumen kurikulum tentunya sudah berkembang sehingga mungkin bisa menginspirasi kita semua untuk coaching hari ini. Kami persilakan untuk SMP Santo Paulus Pangkal Pinang. Apakah bersama dengan kami di sini ada tidak Pak Willy ya dari SMP Paulus? Kayaknya nggak ada Pak Kris. Oh nggak ada ya? Oh tidak ada ya. Baik kalau begitu sudah terlanjur open mic Pak Willy, mohon monggo dibagikan kepada kami untuk dokumen kurikulumnya. Tentu saja banyak hal yang luar biasa yang nanti akan bisa kami kembangkan di unit kami masing-masing. Begitu ya, Suster Ferdi, Suster Pak Kris cari yang terlanjur Rizina, tuh, Pak Willy. Iya, sudah terlanjur open mic kan ya. Silakan Pak Willy. Aku belum siapkan dokumennya Pak Kris. Bukan menolak tapi ini saya pakai dua device, saya siapkan di device satunya dulu. Tapi secara umum sebetulnya kami belum memiliki kemajuan yang signifikan dari FGD yang terakhir kemarin, karena jujur sebetulnya saya sedang mengalami kepanikan gitu ya, kebingungan untuk FGD kita besok. Maka IHT ya. IHT ya, untuk IHT kita besok. Saya berharapnya sih isi kepala Pak Mualdin dan Pak Setiawan itu bisa pindah dulu ke tempat saya untuk IHT 4 hari ke depan gitu kan, supaya setidaknya karena jujur juga istilahnya pemahaman atau pengetahuan tentang apa yang selama ini kita diskusikan itu rasanya tidak pernah utuh gitu ya. Tidak pernah utuhnya itu bukan karena kita tidak mau belajar, tetapi di dalam waktu yang begitu singkat kita mesti istilahnya ya dijejali dengan begitu banyak informasi. Pada saat yang sama kita memenuhi sekian banyak tagihan, lalu pada saat yang sama juga kita mesti menyiapkan materi-materi untuk IHT besok. Mungkin bisa pindah dulu Pak Kris, saya cari dulu dokumen saya yang kurikulum, tapi memang belum ada kemajuan yang cukup signifikan dari SMP Santa Teresia. Terima kasih Pak. Baik Pak Willy, terima kasih. Atau mungkin begini saya tawarkan Suster Bapak Ibu, artinya kan memang bukan kemudian menjadi hal yang tidak masuk akal ketika kemudian menjadi terkendala seperti apa yang disampaikan oleh Pak Willy, karena memang luar biasa sekali kesibukan kepadatan agenda kita di penghujung tahun ini. Maka kemudian kita akan coba kita sepakati saja apakah kemudian untuk dokumen kurikulum saya tidak akan coba untuk minta untuk memaparkan, tapi kemudian kita tawarkan saja apakah kemudian ada kaitan dengan teknis penyusunan dokumen kurikulum itu yang menjadi kendala sehingga berhenti di mana. Karena saya yakin bahwa ketika FGD kemarin hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 2 hari dengan ujian penilaian akhir semester, kemudian dengan banyak agenda dari Dinas Pendidikan dan juga dinas-dinas yang lainnya yang mulai kerja tayang untuk program-program akhir tahun. Nah, itu akan menjadi kemarin pun sebagai contoh kami harus hadir dalam 3 pertemuan kan gitu. Jadi pertemuan di yayasan, pertemuan dari Dinas Pendidikan dan juga pertemuan dari program MGMP kepala sekolah di kabupaten kami. Nah, artinya itu sebagai contoh bahwa memang kita banyak waktu tersita di sana. Maka kemudian maksud kami apakah kemudian itu menjadi kendala untuk progres pencapaian dokumen kurikulum, namun apakah kemudian kita coba untuk open floor ataupun membuka diskusi umum, tidak mulai presentasi tapi lebih pada teknis kendala-kendala yang mungkin muncul, pemahaman konsep tentang dokumen kurikulum. Karena
ini mau tidak mau nanti akan menjadi salah satu materi yang akan kita berikan kepada guru-guru kita, teman-teman kita di sekolah, di IHT nanti. Ketika kemudian progresnya belum karena terkendala dengan sesuatu pemahaman tentang konsep, tentu saja belum akan berjalan, belum akan pencapaian akan progresnya tidak akan berjalan. Sementara kita di 1-2 hari ini harus sudah disampaikan ke guru-guru kita. Jangan sampai nanti apa yang kita alami di sini juga akan juga dialami oleh guru-guru kita. Maka nanti pemahamannya tidak akan utuh, tidak akan bagaimana kita meyakinkan kepada guru-guru kita juga akan menjadi terkendala seperti itu. Nah, bagaimana Sister Bapak Ibu? Karena saya berpikir ketika dipresentasikan pun progresnya seperti yang disampaikan Pak Willy itu tidak terlalu signifikan. Apakah kemudian itu bisa mewakili yang lainnya atau tidak gitu kan, sehingga kita langsung diskusi atau dialog umum saja terkait kendala-kendala bagaimana untuk menindaklanjuti progres tentang dokumen kurikulum. Silakan Bapak Ibu Sister ditanggapin. Ya Pak Kris, kalau secara konsep saya pribadi sebetulnya tidak menghadapi kendala gitu ya, cukup bisa dipahami alurnya. Apalagi kalau misalnya seperti kemarin kami sempat ketinggalan satu pertemuan coaching klinik, kami masih bisa melihat kembali dari dokumentasi yang ada di YouTube. Secara konsep kami tidak mengalami masalah, hanya memang permasalahannya itu di teknis ya kalau kami mengalami kendalanya. Artinya waktunya itu memang berkejaran, berdesakan. Terus terang sejak FGD yang terakhir kemarin, kami fokusnya bukan lagi di revisi naskah kurikulum sebetulnya, tetapi sudah mulai menghimpun informasi-informasi atau materi-materi yang nanti relevan akan kami sampaikan di dalam proses IHT. Itu pun juga kayaknya nggak lengkap-lengkap juga tuh kita himpun materinya, apalagi kita juga sama-sama tahu ada beberapa materi yang selama FGD coaching klinik kita itu kayaknya nggak pernah dibahas, tiba-tiba muncul gitu kan. Nah, ini kan juga jadi satu kendala istilahnya dari kami pribadi pun ada menghadapi semacam kekhawatiran, kita bisa nggak sampaikan ini kepada teman-teman guru begitu kan. Nah ini yang jadi kendala itu sebetulnya Pak Kris. Kalau secara konsep saya pikir di dalam diskusi kita yang mulai dari FGD 1, kemudian FGD 2, coaching gitu, saya pikir pemahaman konsep saya yakin kita semua sudah tahu, hanya itulah di tataran teknisnya saja sebetulnya. Kalau kami mengalami kendalanya di situ. Terima kasih Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Willy. Jadi mohon masukan dari kita semua Bapak Ibu dan Sister supaya kita lebih fokus nanti untuk yang coaching ini. Kita mau bahas tentang yang kalau kurikulum pemahaman konsep, saya kira juga sama dengan yang disampaikan Pak Willy, tentu saja sudah, hanya kemudian memang untuk meneruskan itu terkendala dengan beberapa hal sehingga bisa dikatakan bahwa itu adalah kendala teknis seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu, mohon masukan Suster. Satu pernyataan, masukan atau komentar sehingga kita nanti akan lebih terarah nanti. Pak Nainggolan mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan. Baik, selamat pagi Mas Kris. Selamat pagi Bapak Ibu di ruang virtual. Memang di beberapa hal sudah banyak. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru serta anak-anak kami sekalian. Sejenak mengganggu pembelajaran saat ini. Pertama,
sehubungan karena jenazah ayah Kebetulan Maaf, Suster. ada informasi dari pihak suster sebentar. ayah dari Suster Serafin pasti ya. Oh, Lanjut yang lain dulu. Ada informasi dari suster. maka diharapkan Lanjut dulu yang lain, Pak. baik Pak Nainggolan. Mungkin Suster, Bapak-Ibu yang lainnya. Atau kita mungkin sepakati dulu aja Bapak Ibu. Mohon maaf apakah kemudian kita akan absen. Dari ini apakah ada dari suster Bapak Ibu sekalian yang akan memaparkan perkembangan dokumen kurikulum? Apakah kasusnya sama dengan yang Pak Willy, bahwa belum ada artinya ya, belum ada progres yang signifikan dari yang disampaikan pada FGD yang terakhir kemarin. Kalau masalah hemat kami ketika nanti dipaparkan pun karena progresnya belum terlalu signifikan, maka kemudian akan kembali ke hal yang sama kan gitu kan. Itu. Nah, kita akan sepakati dulu apakah sama progresnya seperti yang disampaikan oleh Pak Willy. Jangan sampai nanti kemudian kita melakukan hal yang sudah kita prosesi bersama begitu. Kalau ada yang progresnya sudah lebih maju, malah saya ingin belajar dari kesempatan ini Pak Kris. Iya, itu dia. Iya. Benar itu Pak Willy. Atau mungkin dari SMP Maria Goretti, tim saya sendiri, mungkin ada progres yang signifikan. Itu yang saya pikir. Silakan. Pasti. Ataukah Bu Sisil ataupun Pak Seran, karena saya juga tapi kurang bersama-sama dengan kawanan kami sendiri gitu kan, karena kami harus benar-benar di kadang fasilitator, kemudian kadang kami juga harus bertindak jadi kepala sekolah. Hanya kemudian seberapa fokus kami mendampingi itu tentu saja akan menjadi hal yang berbeda gitu. Silakan Bu Sisil atau Pak Seran, mohon informasi apakah kemudian ada yang disampaikan. Mohon maaf kemarin saya tidak terlalu ngecek untuk yang progres terakhirnya ya dari FGD terakhir itu. Bu Sisil? Nah, ini kemana ini? Bu Sisil atau Pak Seran, silakan. Atau sinyal, atau terkendala sinyal. Baik, Sister, Bapak Ibu, mohon maaf karena memang ini lagi sibuk ya di sekolah kami, ada remedial, kemudian ada mengolah nilai segala macam itu. Mungkin apakah karena kesibukan atau karena sinyal ini yang saya tidak bisa cek untuk Bu Sisil dan Pak Seran ini. Mungkin yang lainnya, Sister, Bapak Ibu, kita berikan penegasan satu saja. Oh, Pak Seran, silakan Pak Seran. Mungkin beliau mendengar suaranya dipanggil gitu terus lari gitu ya. Karena memang luar biasa sekali. Naskah kurikulumnya Pak Mualdin sudah banyak kemajuan barangkali. Kalau dari kami Pak Willy, sama, belum banyak progres yang berkembang karena setelah FGD tahap 2 kemarin, ini kan kita masih disibukkan dengan ujian. Nah, apalagi saya sendiri terlibat di monitoring untuk semua seyayasan, Pak, karena kita ujian seyayasan secara online. Jadi waktu juga tersita, kesibukan guru juga nggak bisa. Jadi ya masih hanya mengisi
format-format yang sudah ada yang bisa kita ambil dari naskah akademik begitu. Namun kalau ke teknis apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Heri di FGD tahap 2 kemarin, kita masih perlu pengkajian bersama guru. Nah, kesempatannya itu belum ada secara formal ya. Jadi mungkin hari ini kami akan ada pertemuan, akan menyinggung ke sana sekaligus juga penegasan pelaksanaan IHT. Nah, apalagi kemarin setelah dikaitkan dengan prototipe yang akan kita integrasikan dalam dokumen kurikulum kita, sebenarnya jujur saya katakan kurikulum prototipe 2022, sekalipun itu sudah tertuang sebenarnya dalam konsep Luber, ya, dengan program Luber ini, di kurikulum unggul yang akan kita buat, tapi itu perlu pendalaman yang lebih jauh, jujur saya katakan. Mengapa? Karena dalam membuat dokumen kurikulum ini, bukan hanya tim pengembang saja yang harus dilibatkan, tapi sudah harus semua guru. Nah, sebab dalam poin-poin tertentu, guru mata pelajaran itu sudah harus ada di dalam menyusun konsepnya. Nah, contoh misalnya dalam pengintegrasian nilai-nilai inti sekolah dalam proses pembelajaran, baik itu di intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, dan non-kokurikuler. Itu kan sudah berapa aspek yang, berapa stakeholdernya yang harus terlibat di sana. Untuk ekstrakurikuler tentunya ini sudah masuk ke para pembina OSIS, di bawah koordinir kebagian kesiswaan. Nah, kemudian ke bagian intrakurikuler, mungkin itu bagian dari kurikulum, bagian wakil kurikulum yang membawahi dan menanggung-jawabi, tapi itu sudah melibatkan semua guru. Nah, begitu juga dengan non-kokurikuler, itu juga harus menyesuaikan dengan program sekolah yang disusun. Nah, kendalanya di situ Pak Kris, juga Pak Willy, mengapa saya katakan ini tidak serta-merta bisa langsung kita tuangkan, karena kita harus menyesuaikan dengan program sekolah di tahun 2022. Ya, apalagi sekarang ini kan baru memasuki bulan 12. Program sekolah kita itu kan per tahun ajaran, bukan per tahun takwim. Jadi per tahun ajaran itu artinya yang sudah kita rancang itu kan sampai di Juni nanti 2022. Nah, padahal dokumen yang mau kita susun itu dimulai dari Januari 2022. Nah, ini kan seakan-akan ada overlap ya jadinya di sana. Ini yang harus kita sesuaikan. Jadi bagaimana kita menyesuaikan itu supaya jangan overlap nanti di sana. Di dokumen kurikulum kita ada program itu, sekaligus juga bisa berjalan dari Januari sampai ke Juninya gitu. Jadi saling mendukung. Nah, ini kan perlu pengkajian-pengkajian sesuai dengan kebutuhan kita yang menyesuaikan dengan kurikulum paradigma baru yang mengusung profil Pancasila. Nah, di situ apalagi ditambah dengan nilai-nilai budaya. Kalau core values itu memang kami sih dari sudah cukup berapa tahun ya, beberapa tahun itu sudah diterapkan core values, nilai-nilai utama sekolah. Tapi ketika dikaitkan dengan budaya sekolah, profil Pancasila, ini kan perlu sinkronisasi. Program apa yang cocok kita buat? Apalagi seperti yang kemarin Pak Willy atau Pak apa kemarin ya, Pak Willy ya yang ikut pelatihan di PISA itu yang ada micro learning itu ya. Nah, itu kan sudah terjadi kolaborasi antar beberapa mata pelajaran. Nah, dalam mengkolaborasi itu kan dalam penyusunan RPP inovasi kan ada di sini ya, RPP inovasi ya di poin di materi dokumen kita itu. Nah, itu kan harus dikaji dulu analisis materi di setiap semester, bukan serta-merta kita bisa langsung angkat. Tapi kan kesesuaian kalau mau berkolaborasi matematika dengan seni budaya misalnya, di materi mana yang cocok, di semester mana itu yang digunakan. Nah, di dalam program kurikulum prototipe ini, dimungkinkan materi di kelas 9 itu tidak diajarkan di kelas 9. Atau mungkin di semester genap tidak diajarkan di semester genap. Artinya tidak harus 1 tahun. Itu salah satu contohnya. Jadi dalam menyusun itu kan perlu waktu yang panjang sebenarnya dan pendalaman yang harus lebih bersama dengan para guru. Nah, sementara IHT 4 hari kan nggak bisa sampai ke sana karena kita sudah dibatasi dengan jadwal materi-materi yang sudah dibuat dalam rundown-nya IHT. Nah, jadi kalau kita fokus nanti nggak tersampaikan semua rundown di IHT dan waktunya nggak bisa
saya yakin nggak akan bisa 1 bulan pun mungkin nggak akan tuntas ya, duduk bersama semua guru. Jadi dalam hal inilah tantangan yang mungkin seperti yang dikatakan Pak Kris tadi di teknis pelaksanaannya dalam penyusunan ini. Kalau secara konsep mungkin semua bisa kita ikuti konsep itu, tapi butuh waktu gitu, butuh waktu. Nah itu yang maka saya katakan tadi, dokumen kurikulum yang mau kita buat dalam tempo 3 minggu, bisa kita bayangkan kan, bisa kita bayangkan. Oke, bab 1 sampai bab 4 itu bisa selesai. Tapi bab 5 justru di situ loh yang mau kita pakai untuk implementasi nanti, bab 5 sampai bab 7 itu ditambah lampiran-lampiran lagi suplemen. Suplemen itu kan harus sudah ada programnya juga. Nah, jadi mungkin ini yang membuat sesuatu apa ya Pak Kris, menjadi satu kendala bagi kita, tidak bisa serta-merta langsung selesai progresnya sampai mana. Kalau progresnya hanya sampai bab 4, semua kita sudah selesai. Saya pikir sudah selesai itu semua sampai di bab 4 ya, karena tinggal angkat atau mungkin resum sedikit-sedikit dari naskah akademik masukkan ke dokumen kurikulumnya. Tapi di bab 5-nya seperti struktur tadi sampai dengan ke bab 6 itu ya strategi penerapan implementasi kurikulum sampai kemudian ke bab 7-nya juga dan lampiran-lampirannya, ini perlu pengkajian yang dalam. Nah, kalau sampai ke sana jujur saja kami belum. Nah, makanya saya katakan tadi kita harus apresiasi dari Santo Paulus karena sudah berisi sampai ke bab 7 gitu. Ya kan? Nah, satu yang luar biasa itu. Karena ya berarti sudah siap dari dulu program itu, tinggal angkat masukkan ke sana. Nah, perlu mungkin ada sesuatu yang diperbaiki nanti ya, itu kreativitasnya Pak Nenggolan lah sebagai wakil kepala sekolah kan bersama dengan Suster Serapin bagaimana nanti mendesain itu. Jadi justru Pak Willy tadi minta isi kepala saya pindah ke sana, salah, yang perlu diminta itu Suster Serapinnya dengan Pak Nenggolan gitu. Karena mereka ya. jadi janganlah kiranya begitu. Usul saya Pak Kris, tadi usul ya, boleh diterima boleh tidak. Coba kita tampilkan dulu yang dibuat Santo Paulus. Kita lihat sampai ke bab 7-nya tadi yang sudah berisi itu, di mana kira-kira poin-poin yang mau kita dalami begitu. Karena mereka kan toh kemarin sudah tayangkan. Nah, itu usul saya. Begitu Pak Willy. Ya, saya setuju Pak Mualdin. Baik. Terima kasih Pak. Sinurat, sebentar Pak Kris, sebelum dimasukkan ke kami. Rencana kami kan hari ini lagi pertemuan lagi tim dan guru-guru. Tunggulah dulu kami tuntaskan karena kan masih banyak belum selesai Pak Sinurat ini loh. Sebenarnya Suster, apa yang sudah ada yang kemarin itu bisa ditunjukkan biar bisa jadi contoh bagi kami. Iya. Kami nggak bisa jadi contoh ya, Pak Sinurat tetap jadi contoh. SMP 1, SMP Putri Cahaya tetap jadi sampel kami di seluruh Yayasan Seri Amal. Tapi Suster untuk saat ini ya sekolah Suster yang udah betul-betul sampai bab 7. Jadi mungkin bisa berbagi Suster. Ya hari kerja loh, ya hari kerja di mana sih? Ya justru itu kita sangat hargai yang tiap hari kerja itu, tunjukkanlah hasil kerja tiap hari itu, biar jangan banyak itu. Aduh udah capek, ini nggak ditunjukkan hasil kerja kami katanya pula tadi. Ya Pak Nenggolan ya. Suster, ya. Suster Bapak Ibu. Iya, Suster Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi mungkin itulah kita saling berbagi. Kalau memang yang saya perhatikan dari Pak Willy, Pak Sinurat, kemudian dari beberapa sekolah itu memang masih berhenti di bab 4 lah ya, karena bab 5 itu sudah mulai struktur teladan dan bab 6 mulai ke struktur kurikulum yang nanti prototipe yang akan kita masukkan di situ, mulai dari desain intrakurikuler, kokurikuler, intrakurikuler, kan mulai dari pembelajaran sehari-hari guru masuk ke dalam kelas itu kan. Nah, sepertinya memang terkendala di situ. Nah, kemudian siapa tahu nanti Suster bisa menginspirasi kami untuk sampai pada bab yang keberapa, sehingga paling tidak ada beberapa hal yang syukur-syukur bisa Sinurat jahat itu. Enggak, artinya kita kan nggak tahu bentuk dokumennya seperti apa sampai bab berapa gitu kan. Kalau emang itu memang sudah sampai di situ, sudah sampai di bab 6 atau bab 7, paling tidak kan seperti ini loh. Jadi kami kan punya acuan yang di sana gitu. Saling menginspirasi Suster. Begitu. Oke, boleh saja Pak. Hanya jangan
kalaupun ada kesalahan kami jangan keras-keras dikritik ya, karena kan belum menyelesaikan sebenarnya. Hari ini mau pertemuan lagi dengan tim, bekerja lagi kami untuk menyelesaikan yang belum selesai. Iya. Begitu Pak Pak Kris. Sinurat, Pak Pak Kris. Kris. Ya, Justru seharusnya suster berbangga dan kesempatan ini dipakai untuk menggali mana yang perlu dikembangkan lagi, kan gitu ya. Banyak ini, berapa orang kita di sini, 20 ya. Berarti 18 apa namanya, inspirator lain akan memberikan inspirasi yang suster buat. Iya. Saya kalau tadinya sudah sampai ke bab 6, bab 7 akan saya tampilkan dengan senang, tanpa disuruh Pak Kris akan saya tampilkan. Suster, nggak apa-apa lah. Untuk suster Pak Mualdin itu jahat, tapi untuk kami yang lain suster itu baik, suster. Begini Bapak Ibu, saya bukan nggak mau kami, cuma kami kan rencana kan setelah kemarin apa namanya kita dengan narasumber kan ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Rencana kami hari inilah itu mau kita kerjakan gitu Pak. Tapi kalau begitu nanti ya kalaupun kami harus ini jangan terlalu tajam ya. Pak. Ya baik, kami akan tampilkan kembali, diminta kepada Pak Nainggolan share screen apa yang sudah kita kerjakan. Walaupun nanti di sana sini masih cukup banyak ya Pak Kris. Ya suster, tentu saja banyak hal yang bermanfaat untuk kami, tentu saja. Dari awal aja Pak. Pak, naikkan. Dari awal kan dipaparkan Bapak Ibu Pak Kris. Boleh, suster? Boleh, suster, boleh, suster. Naikkan langsung. Asli Pak. Secara ringkas saja, jangan. Lagi. Oke Pak, silakan. Belum keluar Pak, share screen. Mana tadi? Belum keluar. Mana lagi dia? Aja, share screen. Sudah tadi. Hah? Sudah tadi. Belum. Kok ini yang keluar Pak? Terus dulu Pak Agus. Mana tadi materi itu? Dibuka dulu aja Pak Nainggolan. Ya. Mana filenya. materinya? Mana? Ini aja jangan pegang. Mana? Ya itu share screen Windows nggak apa-apa. Yang Mana? penting nanti Mana dibuka materinya? filenya. Udah keluar kan tadi? Iya, sekarang udah tertutup. Mana lagi? Apa judulnya? Untuk Ada banyak dokumen nih, Pak. Hanya itu yang sah? Oke.
Awas. Sudah bilang kan sudah. Suara atau sekarang, Mister? Sudah mulai muncul, Suster. Ya. Ini yang gini ya, dokumen kurikulum sah. Ini sudah disahkan ya, atau gimana? Belum. Mister. Suara. Sudah keluar suaranya. Udah, Mas Chris? Cek suara. Ya, Pak, ini sudah kedengaran? sudah muncul. Ya. Oke. Dan suara sudah kedengaran, Mas Chris ya? Dengar, Pak Nainggolan, silakan. Dari sini naikkan Pak, biar cepat. Dari sini. Ini keluarkan aja. Angkat dari sini aja ya, biar cepat. Oke. Udah. Sini. Baik, kita lanjut. Mas Chris, kedengaran ya? Dengar, Pak. Baik, Bapak Ibu, Suster, rekan-rekan di forum virtual kita ini. Nah, seperti yang tadi diminta teman-teman di dalam penyampaian kami dari SMP Santo Paulus di proses yang kami buat ini berhubungan dengan pendekatan model. Kami ini memilih Naikkan. Grassroots model yang kami pilih. Kemudian dalam hal ini pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah, tentu dengan yang diharapkan oleh pihak POP juga, tentu dari guru untuk membuat berhubungan dengan pembelajaran atau metode yang mau dilakukan di dokumen kurikulum tersebut. Nah, kemudian selanjutnya model ini juga tentu punya kelebihan dan kelemahan, ya, yang dalam hal ini juga ya sudah kami muat. Nah, kemudian selanjutnya dengan kekurangan dan kelebihannya itu tentu akan ada refleksi yang dibuat nantinya. Nah, hubungan kurikulum dan pembelajaran, Bapak Ibu, dalam hal ini kurikulum itu memang tujuan akhir dan dari program pembelajaran yang direncanakan oleh sekolah, sedangkan pembelajaran adalah cara mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini barangkali kita udah sama-sama memahami dengan pengertian kurikulum tersebut. Lalu di landasan kurikulum, ini landasan spiritual seperti yang ada di Naskah ilmiah. Naskah ilmiah yang dibuat dari pihak pengudi leluhur. Ini ada landasan spiritual, tidak terlepas dari Imago Dei, spiritualitas dari kongregasi Suster-Suster Santo Yosef. Nah, ini tidak terlepas juga dari literaturnya, karya ilmiahnya, ya Injil Suci, kemudian Teladan Santo Yosef, kemudian semangat, belas kasih, dan sejarah dari KSCC yang tentunya itu berhubungan ke Imago Dei itu tadi. Lalu landasan filosofis atau ideologisnya, Bapak Ibu, ini berhubungan dengan yang kami ambil
itu Donald Butler, itu filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik pendidikan. Sedangkan praktik pendidikan itu memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis yang di sini antara lain ada itu menentukan arah sampai memungkinkan untuk menilai hasil yang telah dicapai secara akurat itu secara teori, walaupun memang di sana sininya nanti untuk ideal ya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi tentu akan ada. Kemudian landasan sosiologis antropologis, nah berhubungan dengan sosiologis tentu dalam hal ini ya, tidak terlepas dengan adat istiadat yang masyarakat atau penduduk yang tinggal di Kabupaten Dairi yang berhubungan dengan orang Kitapakpak. Itu penduduk asli, walaupun suku-suku yang ada tentu itu ada Batak Toba, Karo, Simalungun, dan selanjutnya. Sebelumnya memang sudah disampaikan juga di naskah akademik. Dan mayoritas memang ya Batak Toba juga, tetapi kami dari segi geografis itu nantinya memang mengambil berhubungan dengan nilai-nilai budaya, berhubungan dengan adat Pakpak, Bapak Ibu. Walaupun sekali lagi memang kami masih menghadapi kekurangan dari sumber-sumber ilmiah. Walaupun dari tim sudah memang mencoba melalui wawancara. Nah, berhubungan dengan antropologi, ini juga berhubungan dengan adat Pakpak ya, yang mendiami dari Kabupaten Dairi. Tentu di sini yang kami ini gali adalah berhubungan dengan Gerga. Di Gerga itu nanti ada 4 yang ya kami akan sampaikan memang dan akan dibuat di naskah akademik. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya berhubungan dengan nilai-nilai budaya lokal, ya, kembali tidak terlepas dari budaya Pakpak dengan gerganya itu tadi. Ini antara lain gerga yang mau kami ini kan memang ada gerga itu persangkut rantai. Ini juga sangat minim masih sumber, tetapi ini udah kami sepakati di sekolah dan di tim. Ini untuk kami buat menjadi nilai budaya lokal. Yang barangkali juga ini melalui Mas Kris dan kemudian di ruang virtual ini, dan mungkin Pak Mualdin juga, apakah naskah akademik yang sudah dikirim memang, dan naskah akademik yang ini yang menyusul dalam proses selanjutnya, mana tahu nanti kami mendapat sumber-sumber lagi yang baru, berhubungan kalau ada, dikaitkan nanti dengan adat Batak Toba memang yang lebih dominan di sini, apakah itu nanti bisa untuk dimasukkan kembali. Kalau sementara ini memang berhubungan dengan adat Pakpak masih yang kami ini kan. Itu nantilah mungkin Mas Kris bisa memberikan penjelasan berhubungan dengan itu. Seandainya ada bisa berhubungan dengan adat Batak Toba yang mau kami ini kan. Oke, kita lanjutkan. Metode itu berhubungan dengan penerapan budaya lokal yang sudah dilakukan memang sesudah ada kegiatan ini POP. Ini salam jua-jua sudah kami terapkan. Kalau berjumpa guru, sesama guru, siswa, kemudian ini sudah kami inikan. Paling tidak dengan budaya lokal, itu salam jua-jua dan salam imbagudei yang dari ini kami inikan dari yayasan juga udah kami ini terapkan. Berhubungan dengan landasan iptek, ya. Bapak Ibu dalam hal ini memang berhubungan dengan ya, revolusi industri, ya, kemudian society secara teori memang kami tuangkan di sini, ya, dan kami coba nantinya memang di dalam pelaksanaan, di dalam proses pembelajaran dokumen itu akan masih terus dikembangkan. Ini tadi berhubungan dengan pendidikan profesional
Ini dari sumber-sumber internet yang dikembangkan oleh pihak ya pengembang kurikulum. Nah, berhubungan landasan fisiologis, ini yang kami peroleh, ini berhubungan didasarkan perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Nah, lingkungan yang dimaksud itu berasal dari proses pendidikan yang dialami di lingkungan sekolah maupun di lingkungan dari siswa di rumah mereka masing-masing. Ini sama sekali memang masih sangat sedikit berhubungan dengan psikologis ini. Nah, berhubungan dengan teori, ini yang kami sepakati teori ini belajar behavioristik dengan penjelasannya ada di sini, Bapak Ibu, Suster. Nah, kemudian implikasinya dengan kegiatan pembelajaran juga ada, ini kami buat. Nah, kemudian ada juga teori berhubungan dengan ya, belajar kognitif. Kognitif dalam kegiatan pembelajaran juga. Kemudian pandangan konstruktivisme, ini ada juga kami buat, walaupun di dalam hal ini barangkali dari segi teori dan pelaksanaan ini nanti masih dalam proses di lapangan Bapak Ibu. Implikasinya juga ada di sini. Nah, kemudian teori belajar humanistik juga kita buat di dalam dokumen. Implikasinya juga. Kemudian neuroscience. Nah, berhubungan dengan rumusan misi, ini misi sekolah. Nah, berhubungan dengan bab 3, model kurikulum. Ini model kurikulum berdasarkan desain dan perencanaan. Tentu di SMP Santo Paulus itu memperhatikan kemampuan guru siswa untuk pihak guru untuk mendesain dokumen kurikulum yang akan dilaksanakan, tetapi tidak terlepas dari yang sudah kami sepakati, itu fokus ke kurikulum yang menjadi pedoman. Lalu dalam hal ini juga di fokus kurikulum ini sesudah diperhatikan ada itu hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain mudah disusun secara teori, tetapi di pelaksanaan juga masih harus banyak kesepakatan dan situasi-situasi peserta didik, kemampuan guru juga yang harus diperhatikan. Di mana para pengajar juga perlu persiapan khusus. Kemudian juga karena pengetahuan yang diberikan secara terpisah-pisah, ini bertentangan juga dengan kenyataan. Ini juga disadari. Nah, berhubungan dengan organisasi kurikulum juga, Bapak Ibu, Suster, nah, berhubungan dengan tujuan pendidikan, tidak terlepas dari Gereja Katolik, sesuai dengan draft yang diberikan oleh pihak PUP kepada kita, menambah boleh, mengurangi tidak, tetapi kita ya mencoba melalui tim dan kerjasama guru dengan arahan dari suster kepala sekolah juga mencoba bekerja. Nah, berhubungan dengan tujuan pendidikan juga ini sudah. Lalu berhubungan dengan struktur, barangkali dalam hal ini memang
Pak Mualdin dan Mas Kris, ya, dari POP yang di draft. Ini kita mencoba dari pihak tim, ini KI 1, KI 2, ada kita buat seperti ini, menghargai, menghayati nilai-nilai inti sekolah, itu dengan core values-nya. Kemudian di KI 2-nya menghargai, menghayati nilai-nilai budaya lokal, yang kami ini Gerga. Nah, kemudian di sini core values, keutamaan budaya, profil Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila dikaitkan dengan SKL, lalu dengan ada Permendikbud nomor 20 tahun 2016, ini kami coba dibuat di tim. Ini berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, ya, ada mandiri, bernalar kritis, kemudian dikaitkan dengan SKL, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli, dikaitkan dengan pro-life, menghargai kehidupan seperti itu, empowering juga seperti itu. Ini ada juga yang sudah kami buat, walaupun di sana sini kembali nanti melalui pertemuan kita ini ada masukan-masukan tentunya, atau dari pihak POP barangkali sesudah dikirim dokumen ini akan ada masukan-masukan tentunya. Nah, berhubungan dengan perumusan kompetensi dasar yang udah kami coba dikerjakan, ya. Ini Bapak Ibu, ada juga itu berhubungan dengan, ya, aspek KD, kemudian indikator juga. Nah, di aspek afektif, kognitif, psikomotorik, kami coba kembali memang di sini, ya, barangkali akan banyak juga, ya, masukan-masukan tentunya. Empoweringnya juga seperti itu. Nah, kemudian berhubungan dengan bab 6, kembali untuk ideal, dalam hal ini Mas Kris, tulang Mualdin, dan tulang Hendro, kami mencoba bekerja mengikuti prosedur, walaupun sekali lagi ini masih betul-betul terbatas. Kalau berbicara ideal dan untuk lengkap, mohon maaf. Tapi seharusnya memang, ya, sudah harus bisa mengarah ke ideal. Berhubungan dengan, ya, ekstra atau berhubungan dengan ekstra, Bruder mengatakan kalau boleh melibatkan banyak orang dan bisa betul-betul bermanfaat untuk semua siswa. Jangan hanya ekstra begitu-begitu saja berhubungan dengan kegiatan-kegiatan itu yang hanya, ya, tidak membuat peserta didik itu belajar sepanjang hayat untuk bisa diingat selamanya. Berhubungan dengan ekstra. Kalau intra, ini tadi yang di atas yang kami buat, ya, intra. Berhubungan dengan desain, ini juga masih lebih cenderung dari sumber-sumber, ya, media, internet, kemudian dibicarakan di dalam tim, dan seperti yang dibilang Suster, Bapak Ibu, tentu kami masih bekerja nanti sesudah siap pertemuan virtual kita ini, apa yang perlu lagi yang akan kita inikan. Lalu berhubungan dengan proyek, yang dalam hal ini masih 2 barangkali yang kami inikan. Kalau untuk terlibat langsung anak-anak di dalam kegiatan proyek, kami masih proses berpikir, kemudian kendalanya barangkali nantinya itu dari orang tua maupun dari siswa menghadapi kendala di lapangan,
itu masih sangat sulit untuk kami sepakati. Nah, kemudian ini barangkali Bapak Ibu berhubungan dengan ekstra. Demikian Mas Kris, Mr. Mualdin, kemudian juga pengurus yayasan barangkali juga ikut bergabung dengan kita, Suster Gerarda. Sekali lagi, di sana-sini tentu ini masih kurang, masih jauh dari harapan yang diharapkan oleh POP. Tetapi kami sudah mencoba bekerja di tim, dan itu yang masih kami buat. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan di dalam forum pertemuan virtual kita ini. Kami kembalikan ke Mas Kris, kemudian ya, Pak Mualdin, dan semua forum lah yang dari Pangkal Pinang juga. Demikian atas perhatian, kami ucapkan terima kasih. Mantap. Terima. Apanya yang mantap? Iya, luar biasa sekali Pak Nainggolan. Suster Serafin sudah sampai bab yang ke-7, sudah sampai pada penutup. Kalau kemudian saya katakan, artinya profesiat Pak Nainggolan dan Suster ya. Janganlah artinya Mas kalau Kris, kemudian, jangan memuji berlebihan Mas Kris. oh tidak. Artinya memang seperti itu. Jadi kalau dalam pemahaman saya bahwa ketika kita bicara tentang ideal atau tidak, kalau untuk sebuah pelaporan, sebuah program sesuai dengan yang dimau berdasarkan kerangka kurikulum yang sudah disampaikan oleh narasumber, seperti ini yang dimau gitu. Hanya kemudian ideal menurut ketika nanti akan kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing, tentu saja jauh dari ideal, karena nanti tentu saja akan banyak hal yang harus disesuaikan gitu kan. Nah, untuk ambil suatu misal bahwa dalam implementasi kurikulum yang bab 6 itu tentang intrakurikuler. Kalau dalam pemenuhan kerangka kurikulum yang diminta oleh narasumber kan itu dijelaskan penjelasan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena nanti ketika kita akan bicara tentang intrakurikuler seperti yang disampaikan oleh Mas Heri, nanti bulan Maret nanti baru kita akan mulai gitu. Maka saya katakan bahwa kaitan dengan ini adalah pemahaman konsep dulu. Yang pertama, kalau boleh saya artikan bahwa yang pertama bagaimana kita mengintegrasikan naskah akademik core value itu ke dalam landasan kurikulum ini. Itu yang utama. Yang kedua, kemudian kaitan dengan implementasi kurikulum di bab ke-6, kalau saya perhatikan sih bagaimana kita kemudian untuk memahami konsep-konsep tentang intrakurikuler itu pemahaman awal. Jadi kita punya background of knowledge ketika nanti kita masuk pada POP di tahap tahun berikutnya. Kita sudah punya konsep-konsep tentang itu. Nah, kaitan dengan bagaimana pemenuhan program ini kemudian ditambahkan, dimasukkan di sana intrakurikuler yang kita sudah buat, ekskul yang sudah kita buat, itu akan menjadi lebih lengkap. Hanya kemudian sebuah idealnya, sebuah pelaporan tentang yang dimau oleh program, kurang lebih ini sudah cukup ideal gitu kan. Karena mohon sebentar Pak Nainggolan ya, untuk stop share screen dulu. Baik. Ya. Baik. Di stop saja Pak. Susah di stop saya. Sudah Mas Kris? Belum. Oke, baik. Sudah Pak. Dan Mas Kris, satu lagi memang yang menjadi di RPP objektif itu memang menjadi ini juga masih pembicaraan di tim. Barangkali di ini juga nanti di ruang virtual kita ini mohon ya masukan dari teman-teman yang lain berhubungan dengan LPP ya. Kemudian dikaitkan dengan ini yang mau IHT yang mau kita laksanakan tanggal 13 di kurikulum prototype ini juga memang udah banyak tadi disinggung Mas Kris dan Pak Mualdin, bagaimana kaitannya, lalu yang mana nanti yang mau kita laksanakan di 2022-2023,
atau di 2024 ini memang masih dalam proses mungkin Mas Kris ya. Yang jelas kita ini masih membuat naskah akademik dan dokumen kurikulum ya. Ya, Mas Benar Kris ya. sekali, Pak Nainggolan. Oke, baik. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mas Kris. Atau Suster, ada mau ditambahkan Suster Serapin? Suster Serapin? Ya, saya kira itu saja dulu. Baik. Baik, terima kasih Pak Nainggolan. Mohon maaf Suster Bapak Ibu. Jadi tidak kok kemudian memuji berlebihan, tidak. Artinya memang kalau kita perhatikan dari hal yang sudah disampaikan oleh narasumber kepada kita, kalau coba saya pahami kan yang intinya kan di sini Bapak Ibu. Jadi mulai dari landasan kurikulum, tujuan ini kan yang sudah kita geluti dalam naskah akademik itu selama VKD 1. Nah, ini yang proses yang kita memang harus ini harus sudah ideal gitu kan. Sudah ideal artinya bahwa sudah kita sampai pada tahap ini itu sudah mulai bahwa itu mencerminkan apa yang menjadi cerminan core value-nya sekolah kita, walaupun nanti kita akan tetap prosesi seperti itu sampai pada bab yang kalau boleh sampai pada di sinilah ya model kurikulum. Nah, kemudian pada model kurikulum apalagi nanti sampai pada bab yang ke-6 nanti. Nah, sampai pada bab 5 ini struktur mata pelajaran teladan ini masih erat katanya dengan core value naskah akademik kita ini. Nah, nanti ketika sudah masuk ke strategi implementasi, nah ini yang kalau menurut saya katakan bahwa ketika sudah sampai pada bab 6 dan bab 7, saya katakan luar biasa dan profisiat. Ya karena yang dimau memang itu gitu. Artinya begini, kalau kita perhatikan, mohon maaf Suster Bapak Ibu, jadi ketika kita mulai bab ke-6 ya, intrakurikuler. Nah, di sini strategi berisi tentang penjelasan intrakurikuler, footnote, citasi, daftar pustaka. Kemudian desain instruksionalnya dijelaskan tentang desain instrumen termasuk model-modelnya, dan ini sudah dijelaskan. Kemudian project base apa sintaknya, alurnya seperti apa. Kemudian project based learning jelaskan termasuk sintaknya, satu tugas dapat dinilai. Nah, ini kan penjelasan artinya bahwa ketika pemahaman saya ketika bab 6 itu adalah bagaimana kita menyiapkan background of knowledge ataupun pemahaman awal kita tentang konsep-konsep dari intrakurikuler, desain instruksional, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler. Itu kita coba konsepkan dalam program-program yang sudah kita jalani sampai pada tahap FGD ini, tahun ini, sampai pada di sini. Karena ini nanti akan kita perdalam pada tahun 2022 bersama dengan narasumber. Gitu. Jadi asumsi saya ketika kita sudah memahami konsep-konsep tentang segala suatu strategi implementasi, maka kemudian ketika kita sudah secara teknis kita berbicara tentang apa sih intrakurikuler yang akan kita terapkan di sekolah kita sudah punya background of knowledge seperti itu. Pemahaman saya seperti itu. Jadi artinya bahwa ketika kemudian kita bergelut tentang intrakurikuler apa yang akan kita buat strategi pembelajarannya KD ataupun nanti dalam prototipe kita tidak ada KD, KI, tapi kemudian ada capaian pembelajaran. Nanti ranahnya akan ke sana ketika kita sudah bergumul di sini, sementara kita juga harus mempunyai acuan yang pasti kaitan dengan kurikulum prototipe, maka tidak akan sampai ke sana menurut saya. Jadi hanya tataran pemahaman konsep, itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu 1 minggu atau 2-3 minggu untuk mendesain sebuah strategi implementasi mulai dari intrakurikuler ini kan mulai dari intrakurikuler sampai non-kurikuler. Nah, ruhnya ini kan sebenarnya prototipe kurikulum 2022 ini yang di sini, yang di bab 6 ini. Dan sampai sekarang tuh pemahamannya kita baru sampai pada tahap mendownload materi kan ya. Itu yang terjadi. Maka itu hemat saya yang saya sampaikan, bahwa maka kemudian kembali ke yang saya sampaikan di awal, bahwa ini yang Suster Serafin dan juga Pak Nainggolan buat ini sudah profesional, sudah luar biasa, sudah sampai pada pengkajian teori ataupun pembuatan teori-teori yang sudah dikumpulkan, dijelaskan tujuan kurikuler untuk mana. Ini kan sudah semuanya di sana gitu. Pemahaman konsep di sana. Kalau kemudian kita minta non-kurikuler, acuan kita bahwa di bab 6 untuk poin 6.4 itu non-kurikuler, kemudian kita buat non-kurikuler yang kita punya, tentu saja tidak akan mungkin. Karena dalam waktu terbatas, itu yang pertama. Tapi kedua yang saya pahami memang ini nanti akan dibahas di
tahun 2022 ketika nanti akan bersama dengan narasumber yang dijanjikan Bapak Ibu, nanti kita akan ketemu lagi di bulan Maret, mudah-mudahan bulan Maret. Nah, nanti akan ngupluk-ngupluk masalah ini, pemahaman saya seperti itu. Maka artinya apa? Ini panduannya sudah amat sangat jelas sekali ketika kita mengikuti naskah kurikulum ataupun kerangka kurikulum yang sudah diberikan oleh narasumber kepada kita. Kajian filosofis pun ini sudah berisi tentang apa, semuanya sudah ada, ya udah diikutin yang ada di sini. Ketika pun sampai pada struktur suplemen ini kita sudah juga dikasih alternatif contohnya. Ketika kita nanti akan ketika kita mau menggunakan yang ini, saya kira juga tidak masalah. Ataupun kemudian kita mau mengubah dengan yang sudah kita punya, saya kira juga tidak masalah. Yang pasti di sini kan ketika 6.2 ekstrakurikuler jenis atau macam-macam ekstrakurikuler dan atau kegiatan. Nah, kalau memang kita bisa isi yang sudah ada sekarang, saya kira juga tidak masalah. Seperti itu. Kita ikutin apa yang ada di sini. Jadi artinya bukan kok tidak tepat pemahaman kita ketika kita ekstrakurikuler di sini sudah lengkap semua dengan KD pembelajaran, kemudian objektif di masing-masing pembelajaran, tujuan di masing-masing pembelajaran. Kemudian untuk program ataupun model pembelajaran seperti apa yang di dalam intrakurikuler, tentu saja tidak akan bisa spesifik seperti itu, dan karena saya berpikir bahwa harapannya tidak akan seperti itu dalam dokumen kurikulum kita sampai pada tahap ini, karena nanti akan sangat pelik ketika kita sudah. Tentu saja Suster Bapak Ibu, ketika pun kita sesuaikan dengan yang sebenarnya di sini, kita pakai K13 strategi implementasinya pasti. Nah, sementara di IHT di sini sudah harus menggunakan yang prototype gitu kan. Maka itu akan menjadi sebuah kebingungan kita semua ketika kita sudah harus menukik dan mengerucut pada intra-desain, intrakurikuler kegiatan kita intrakurikuler di sekolah yang sebenarnya gitu. Kalau yang saya pahami kurang lebih seperti itu, Suster Bapak Ibu.